warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama yang saya hormati dosen saya yaitu Pak Abdul Sani Sembiring selaku dosen yang mengampu dalam mata kuliah Sistem Operasi, dan yang saya hormati rekan-rekan dan teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video channel saya ini. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yurika Sri Mutia, saya dari kelas SIP 1801, NPM saya 18110140. Dan saya adalah salah satu mahasiswa dari kampus STMIK Budi Dharma Medan. Maksud dan tujuan dari video ini adalah saya akan mempresentasikan yaitu dengan mengenai materi mengenai deadlock, dan ini juga salah satu tugas dari dosen saya dengan mata kuliah Sistem Operasi. Baik, di sini akan saya mulai presentasinya. Saya harap Bapak dan rekan-rekan sekalian mau mendengarkan dan menyimak isi dari video presentasi saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu deadlock. Deadlock merupakan sebuah proses yang memerlukan satu sumber daya atau lebih mengalami penundaan ataupun menunggu sumber daya digunakan oleh proses yang lain. Maksudnya adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya oleh pemproses. Pada umumnya deadlock terjadi karena proses mengalami starvation, yaitu suatu job yang sedang dieksekusi dan eksekusi job tersebut tidak ada hentinya. Tidak diketahui kapan job tersebut berhenti, atau bahkan job yang sedang antri bisa dikatakan mempunyai status yang mati. Padahal proses-proses lain sedang menunggu sumber daya dari proses tersebut. Poin kedua yaitu syarat dan penyebab terjadinya deadlock. Yang pertama yaitu ada mutual exclusion, yaitu sebuah proses yang memiliki hak pribadi untuk menggunakan sumber daya yang digunakan selama proses itu berjalan hingga sampai tujuan. Yang kedua yaitu hold and wait, yaitu situasi di mana suatu proses yang sedang hold suatu resource secara eksklusif dan ia menunggu resource lain atau wait. Yang ketiga yaitu no preemption, yaitu suatu apabila proses yang terdahulu belum selesai menggunakan, maka proses yang lain harus menunggu hingga proses yang pertama itu tersebut selesai. Yang keempat yaitu ada circular wait, yaitu situasi siklus di mana yang terjadi saling menunggu antara beberapa proses sehingga terjadi circular wait atau penungguan waktu. Nah, setelah saya jelaskan macam-macam penyebab terjadinya deadlock, maka saya akan menjelaskan gimana cara penanganannya dari penyebab deadlock tersebut. Yaitu yang pertama dengan cara mengabaikannya, yaitu dengan mematikan proses yang sedang berjalan atau restart sehingga dapat berhenti proses deadlock tersebut. Yang kedua dengan cara pencegahan, yaitu dengan mencegah salah satu karakteristik yang dimiliki oleh deadlock sehingga peristiwa deadlock tidak akan terjadi. Yang ketiga yaitu penghindaran. Untuk menghindari dari sebuah deadlock perlu digunakan state safe dan unsafe. Dan akan saya jelaskan apa itu state safe dan state unsafe. Yang pertama yaitu state safe, yaitu cara mengatur kebutuhan sebuah proses menurut sumber daya yang paling dibutuhkan oleh proses tersebut, sehingga sumber daya tersebut dapat dilepaskan atau digunakan oleh proses. Yang kedua yaitu ada state unsafe, yaitu terjadinya kesalahan dalam pengaturan pengambilan sumber daya oleh proses sehingga sebuah proses mengalami hold and wait atau non preemption. Kemudian cara penanganan deadlock yang keempat yaitu ada pendeteksian dan pemulihan, yaitu merupakan langkah lanjut untuk menghasilkan data dan mengambil langkah pemulihan dengan melakukan terminasi proses pada data. Nah, itu tadi mengenai cara-cara penanganan deadlock. Dan ada beberapa cara untuk mengendalikan deadlock, yaitu yang pertama dengan menggunakan suatu protokol untuk meyakinkan bahwa sistem tidak akan pernah mengalami deadlock. Yang kedua cara mengendalikannya yaitu dengan mengizinkan sistem mengalami deadlock, namun kemudian harus segera dapat memperbaikinya. Yang ketiga yaitu dengan mengabaikan semua masalah dan menganggap deadlock tidak akan pernah terjadi lagi di dalam sistem. Baik, akan saya lanjutkan. Dalam pengertian deadlock tadi saya ada mengatakan starvation. Apa itu starvation? Starvation merupakan kejadian yang disebabkan oleh deadlock yang terjadi lama, sehingga membuat proses yang menunggu atau tidak memperoleh giliran untuk memperoleh sumber daya. Hal ini disebabkan pada kebijaksanaan atau strategi alokasi sumber daya.
Kondisi seperti ini harus dihindari pada sistem operasi karena tidak adil, tapi dikehendaki penghindaran dilakukan seefisien mungkin. Penanganan ini merupakan persoalan yang sulit untuk menemukan kriteria yang benar. Jadi kesimpulannya di sini adalah deadlock itu merupakan sebuah kejadian di mana terjadi penumpukan proses yang lain dengan menggunakan sumber daya. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan dalam materi ini. Cukup singkat, padat, dan jelas. Jika ada kesalahan saya dalam menyampaikan materi, misalnya ada perkataan maupun cara penyampaian materi saya kurang bagus, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak dosen saya, Pak Abdul Sani Sembiring, yang sudah mau menonton dan memberi penilaian pada video presentasi saya. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau berpartisipasi nonton video channel saya ini. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.